وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Fadilah yang berbeda. Di Ramadan kita siang hari difardukan puasa. Pada malam hari ini disunahkan salat. Memberi makan kepada orang yang berpuasa bisa menghapus dosa, diberi pahala seperti orang memerdekakan hamba sahaya, diberi pahala dari puasanya orang itu tanpa mengurangi pahala. Di Ramadan ada Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Adalah Allah memisah takdir yang sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz untuk 1 tahun kepada penghuni bumi. Dari Lauh Mahfuz dipindah ke Baitul Izzah, yaitu perumahan di langit dunia. Jadi waktu pemisahan pihak yuhrahu kulli amrin hakim dalam surat Ad-Dukhan. Di Lailatul Qadar itu Allah memisah ketetapan yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz untuk 1 tahun, hanya 1 tahun, karena tiap tahun tiap Ramadan ada Lailatul Qadar, berlaku untuk penduduk bumi. Nah, ketika takdir qadha dipisah dari doa diijabah, doa itu tepat pasti itu doa diijabah, dan ketika itu terjadi orang beribadah nilai ibadahnya lebih unggul, lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun yang tidak ada pemisahan waktu. Jadi Allah menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran secara global ketika Lailatul Qadar tiba dari Lauh Mahfuz pindah lagi ke Baitul Izzah, karena kantornya bumi itu di langit pertama. Jadi sebenarnya Al-Quran diterima oleh Nabi itu tidak hanya 5 ayat surat Al-Alaq, Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tidak hanya itu, tapi 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Cuma belum maksud, belum diizinkan Allah
jatuh kepada Nabi Muhammad, maka Nabi tidak bisa mengucapkan. Sekalipun 37 juz sudah ada di hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan kepada Nabi selama 23 tahun berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Itu pengertian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau Allah tanya, wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar yaitu pisahnya Allah itu keputusan, ketetapan di Lauh Mahfuz itu dipisah. Untuk 1 tahun. 1 tahun dipisah. Dibawa kemana? Dipisah, ditaruh di Baitul Izzah. Yang membawa pisahan Allah dan takdir itu adalah malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun bersama komandannya Jibril pada Lailatul Qadar itu. Mingkul amrin, membawa keputusan itu. Jadi mingkul amrin itu turun ke bumi, tapi kodoknya, takdirnya ditaruh di Baitul Izzah. Lalu malaikat langit turun ke bumi bersama waruhu, malaikat Jibril dengan izin Tuhannya. Malaikat itu ketika turun mengucapkan salam. Siapa saja berdoa, maka doanya diperkenankan oleh Allah, diwujudkan spontanitas. Itu diantaranya Allah merahasiakan saat ini juga dari Jumat, merahasiakan tanggalnya Lailatul Qadar, pokoknya di bulan Ramadan. Allah merahasiakan wali, kekasih Allah, orang soleh itu dirahasiakan oleh Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan seseorang, tidak boleh menghina seseorang. Boleh jadi yang kita remehkan atau kita hina itu ternyata adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waliullah itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yang wali adalah wali, yang tahu wali hanya wali itu saja. Lalu sholatul wusta, itu dirahasiakan apa sholat asar apa zuhur, pokoknya sholat kelima itu ada yang wusta, itu dirahasiakan. Lalu Ismul Azam, nama Allah yang agung itu dirahasiakan. Yang mana apa Allah, apa Ar-Rahman, apa Ar-Rahim tidak dinyatakan sebagai Ismul Azam. Pokoknya Asmaul Husna itu dibaca semua. Ismul Azamnya masuk dalam bacaan. Ini 5 hal yang Allah merahasiakan supaya hamba optimis mencari itu, supaya tidak sembrono, selalu siap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin hari Jumat yang berbahagia, kita ditugasi macam-macam, di antaranya sholat. Tapi ya bisa capek kalau sholat terus. Kalau capek membaca Al-Quran, juga lama-lama capek. Zikir, sekalipun dengan ucapan, atau yang paling ringan lagi adalah dengan hati, zikrul khafi, ya bisa capek. Sehingga ada ibadah yang santai tapi tetap ibadah, yaitu i'tikaf. Masuk masjid
begitu masuk berdoa sampai ke tempat yang dituju, lalu niat iktikaf. Jadi iktikaf itu sasarannya masjid, ada niatnya. Nah, itu masuk ibadah. Nah, waktu iktikaf dalam masjid, waktu fihi, aku nanti kalau di masjid ini selama saya di sini, pokoknya nimbrung saja catatan ibadah. Sampai tidur catatannya juga ibadah. Oleh karena itu, ketika Ramadan itu sudah memasuki hari yang ke-20, masuk ke 21, Rasul menyingkirkan lengan baju, semangat menghadapi ibadah. Lalu keluarganya dibangunkan, diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambut datangnya Lailatul Qadar. Di Rasul sendiri tidak menyatakan tanggal itu tidak, tapi pokoknya 10 hari yang sisa ini dikejar dengan ibadah yang maksimal. Yang diutamakan lagi dari iktikaf. Jadi ketika Ramadan sudah memasuki hari yang ke-21, Rasul iktikaf, keluarganya dibangunkan, diajak iktikaf sampai meninggal dunia, sampai Rasul wafat. Setelah wafat, lalu disambung oleh para istri-istrinya yang 9 itu iktikaf semua sampai menunggu akhir. Kemudian ini diantaranya isi Ramadan. Kemudian kita bisa menyambut ya, yang mana apa puasanya yang maksimal, yang bagus, usahakan ada nilai, karena omongannya dijaga. Yang keluar adalah kalimat-kalimat yang bagus, merupakan doa pakem di Ramadan ini. Kata Nabi, "Faksilu fihi 4 hal." Perbanyak di Ramadan itu 4 hal. Yang 2 menyebabkan Allah ridho, dan yang 2 lagi menyebabkan kamu kuat, artinya pasti kamu butuhkan. Ucapan apa itu? Yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Ini 2, asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Ini pasti Allah ridho. Yang 2 pasti kamu butuhkan, yaitu minta surga dan berlindung dari ancaman neraka. Nas'aluka jannata wa a'udzubika minan nar. Ini diperbanyak di mana-mana, di masjid, di mushola, di jalan, di pekerjaan, di rumah. Pokoknya Ramadan maksimal dipakai wirid itu. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus di bulan Ramadan. Adapun pesan Nabi kepada istrinya Sayyidah Aisyah tidak bakal khusus menghadapi Lailatul Qadar. Rasul, seandainya aku melihat terjadinya Lailatul Qadar, maka apa yang aku persembahkan kepada Allah? Maka Rasul memberi dengan kuli, katakan istriku, Allahumma innaka akun karim tuhibbul afwa wa ani. Pada malam hari barangkali ini Lailatul Qadar tiba, maka dosanya orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang hidup itu usahanya adalah bagaimana supaya ada nilai ibadah dan tidak ada dosa. Karena kita ini sambil di dunia tidak membawa dosa, diusahakan masuk kubur juga tidak membawa dosa. Oleh karena itu Ramadan itu kalimatnya adalah membakar. Romido yarmazu Ramadan, maknanya membakar Ramadan dunub. Orang puasa kalau diterima, dosa yang lalu diampuni.
Orang kalau terawih di bulan Ramadan akan dosa-dosa yang melampau diampuni. Dan tiap malam Allah membedakan orang-orang yang pasti masuk neraka, dibedakan dari itu. Ini terus terjadi sampai akhir Ramadan. Ini keistimewaan yang jarang terjadi. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa menyambut maksimal. Pokoknya baik siang maupun malam di Ramadan ini kita pakai ibadah, baik itu tindakan maupun ucapan. Kaum muslimin, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim.